Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang 5 cara Tuhan ingin dikenal. Ya, 5 cara Tuhan ingin dikenal. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau telah dan terus memelihara kami, memimpin kami dan menyelamatkan kami dari roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal guna-guna, roh maut dan yang maut, telah mereka jual maut, roh segala penyakit apapun, termasuk roh COVID-19, varian apapun, varian Omikron, Delta plus, Delta atau Beta atau varian apapun, mutasi apapun yang dari manapun dipatahkan kuasa dengan dalam Allah Yesus Tuhan. Sekarang intimidasi iblis, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal guna-guna dipatahkan kuasa dengan dalam Allah Yesus Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus tolong kami Tuhan dalam menjalankan hidup ini Tuhan, biarlah kami tidak pernah dipermalukan Engkau, Kau berikan kami kemenangan demi kemenangan, Kau dalam menyertai hidup kami mau punya roh keberanian dari Tuhan, mengurapi kami dengan ketujuh roh Allah, roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, dan roh pengetahuan dan roh takut akan Tuhan, dan berkami dengan seluruh pembangunan Allah. Terima kasih Bapa, pimpin kami dengan kuasa-Mu, Roh Kudus pada malam hari ini, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu dalam tulis kebenaran sekali. Amin. Kita baca firman Tuhan di Keluaran 34 ayat 6. Keluaran 34 ayat 6 demikian. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Ya, di sini di dalam Keluaran 34 ayat 6, Tuhan menggambarkan dirinya sendiri kepada Musa. Cara Tuhan Yehova melukiskan dirinya sendiri kepada Musa memperlihatkan kepada kita 5 cara bagaimana Tuhan ingin kenal. Ya, di sini ada Allah penuh belas kasihan, Allah murah hati, Allah panjang sabar, Allah berlimpah dalam kebaikan, Allah berlimpah dalam kebenaran. Jadi Allah yang penuh belas kasihan, Allah murah hati, Allah panjang sabar, Allah berlimpah dalam kebaikan, Allah berlimpah dalam kebenaran. Kebaikan berarti tidak mampu melakukan yang jahat. Ya, bertahun-tahun yang lampau Tuhan menampakkan diri ya. Ya, kita melihat bahwa menampakkan diri kepada Musa, dan hal itu juga akan terjadi kepada orang-orang anak-anaknya menampakkan diri ya. Dan kami percaya Bapak Ibu pasti juga pernah mendapatkan tanda-tanda dari Tuhan ya. Makanya kita bisa melihat ya, Tuhan itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Allah itu penuh belas kasihan, panjang sabar, murah hati dan berlimpah dalam kebaikan dan kebenaran. Ya, kita juga harus memusatkan diri pada kelima hal ini ya. Namun penting untuk kita sadari bahwa hal pertama yang Allah ingin manusia ketahui tentang dirinya adalah bahwa Ia penuh belas kasihan. Allah penuh belas kasihan kepada kita ya. Dan ada 5 penuh belas kasihan, murah hati ya, panjang sabar, berlimpah dalam kebaikan, berlimpah dalam kebenaran. Tapi yang pertama yang ingin diketahui kepada manusia tentang diri Tuhan adalah ya, Tuhan ada penuh belas kasihan ya. Hanya penguasa negara monarki dan kepala negara bagian yang dapat menunjukkan belas kasihan kepada orang yang dihukum dengan mengampuni mereka, memberi grasi ya. Pewahyuan tertinggi tentang Allah di dalam kemah Musa terletak pada tutup pendamaian. Dalam bahasa Inggrisnya disebut mercy seat, yang arti harafiahnya adalah tahta belas kasihan yang terletak di atas tabut perjanjian. Ya, kita membaca di dalam Keluaran 25 ayat 22, dan di sanalah aku akan bertemu dengan kau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan kau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi di sini adalah tahtanya Tuhan adalah di belas kasihannya ya, maksudnya di mercy seat, di tabut perjanjian ya. Jadi kita penting untuk selalu minta belas kasihan Tuhan, karena hidup kita ini karena kasih Tuhan. Kita disembuhkan karena kasih Tuhan, kita masih bisa bernapas karena kasih Tuhan, karena napasnya semua dari Allah. Jadi kita harus minta itu supaya kita disertai Tuhan sampai kedatangan Tuhan, rapture-nya Tuhan. Jadi digenapilah firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 17 ya. Kami berdoa ya, kita juga harus sama-sama berdoa supaya dalam masa-masa pandemi ini Tuhan terus melimpahkan kasih karunia-Nya, kasih anugerah-Nya ya,
kasih karunia anugerahnya sehingga kita tetap bisa umur panjang, bisa menjalankan kegiatan pelayanan Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan sampai kedatangannya bersama keluarga kita ya. Di situ pentingnya karena di sini perlu doa. Karena iblis menginginkan kita itu supaya dimatikan ya, dianiaya, dibinasakan ya dengan cara-cara dia. Tapi Tuhan meluputkan itu semua dari semua rencana-rencana dari iblis, dipatahkan dengan kuasa darah darah Yesus Kristus Tuhan. Para api sebelah jahat iblis dipatahkan dengan darah Yesus Tuhan, dan mata jahat dipatahkan dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Kita harus minta perlindungan dari darah Yesus Tuhan. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapak Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami terus mengenal-Mu Tuhan sebagai Allah yang penuh belas kasihan kepada kami yang utama, dan kami percaya Tuhan Kau juga penuh dengan kemurahan hati, yang banyak sabar, melimpah kebaikan dan kebenaran. Tolong Tuhan, kami memang sebagai manusia terbatas, tidak mampu. Kami mohon Tuhan, kasih-Mu melimpah-limpah kepada kami sehingga kami terus diberikan umur panjang untuk menjalani hari bersama keluarga kami, dan kami juga diberikan napas hidup Tuhan Allah sehingga menjalankan hari demi hari, menjalankan sesuai rencana Tuhan. Kau tidak pernah memalukan kami, dan Kau juga terus memberikan kami Tuhan jaminan surga sudah pasti Roh Maha Kudus. Tetapi yang paling utama Tuhan, kami terus mengharapkan belas kasihan-Mu Tuhan sama hidup di bumi ini. Lepaskan kami Tuhan dari yang jahat, selamatkan kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumal, guna-guna, roh maut dan kata maut, roh malaikat curang maut, roh segala penyakit apapun termasuk COVID-19, varian apapun, mutasi apapun yang baru, dipatahkan kuasa dengan darah Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari diberikan kami tidur yang nyenyak. Panggilan kami besok pagi jam 4 pagi untuk lakukan saat teduh dengan tubuh disegarkan. Kami tolak juga segala kuasa roh jahat, roh mimpi buruk, roh kuasa iblis hancur, kuasa dengan roh dari Yesus Kristus Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus mengambil alih alam sadar bawah sadar kami dalam selama kami tidur. Tolak kematian mendadak, tolak henti napas, henti jantung, tolak hipoksia, sesak napas, roh demam, roh gagal napas sifat 1, gagal napas sifat 2, kami tolak asidosis metabolik atau acidosis respiratorik, kami tolak alkalosis metabolik atau acidosis respiratorik, kami tolak roh somnolen, roh sopor, roh koma, roh delirium, roh penurunan kesadaran, roh kematian, roh sakit jantung, serangan jantung, gagal napas, roh pneumonia COVID-19, roh hipoksia, roh diintubasi, roh di ventilator, roh dikastomi, roh terkapar di rumah sakit, roh terkapar di ruang ICU, roh terkapar di meja operasi, dipatahkan semuanya dengan darah malah dari Yesus Kristus Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Pagi hari kami Tuhan, dengan darah malah Yesus Tuhan, kami mohon Tuhan, benteng berapi-Mu Tuhan, api Roh Kudus mengambil kami. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Makasih, sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.